Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Beni Ramdhani, Kepala Badan BPWMI, Bapak Gatot Deputi Asap, Bapak Ibu pejabat eselon 2 di lingkungan BPWMI, baik yang hadir secara luring maupun daring, para narasumber, Bapak Yudha Nugraha yang hadir secara daring, dan insya Allah nanti siang hadir secara luring. Kemudian Bapak Fajar, tenaga ahli utama bidang ekonomi dari kantor staf presidenan yang hadir secara daring, dan insya Allah juga nanti siang hadir secara luring. Kemudian Bapak Abdul Rahim Storis yang hadir secara luring, Ketua DPP bidang advokasi Bumenu Sarbubusi sama timnya, alhamdulillah cukup lengkap hadir. Terima kasih. Kemudian Bapak Muhammad Iqbal, Koordinator Bidang Perlindungan PMI Kementerian Tenaga Kerja, dan Bapak Ibu yang hadir secara luring maupun secara daring. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami dalam acara FGD, Optimalisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Seasonal Worker ke Inggris tahun 2023. Dan ini acara ini sebenarnya merupakan lanjutan dari berbagai pertemuan rapat kementerian lembaga untuk memperbaiki sistem penempatan terkait dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia seasonal worker. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2022 kemarin sudah dilakukan penempatan seasonal worker sekitar 1.422 PMI ya. Dan memang setelah kita evaluasi bersama ada beberapa mekanisme penempatan yang mungkin perlu diperbaiki. Dan insya Allah untuk tahun 2023 ini kita hold dulu untuk seasonal worker, dan untuk tahun 2024 yang akan datang semoga ada perbaikan lagi. Jadi FGD ini sangat strategis karena memang menjadi salah satu rujukan baseline bagi perbaikan penempatan perlindungan pekerja migran yang memang untuk seasonal worker itu kategorinya adalah high risk karena memang cuma 6 bulan ya, 6 bulan masa panen. Selamat datang Pak Edo, silakan Pak dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kita kategorikan high risk karena memang beberapa karakter sifat dari penempatan ini. Nah, kita harapkan dengan adanya FGD ini menjadi titik tolak di dalam proses mitigasi risiko dan sekaligus mungkin menjadi baseline dari sistem penempatan yang ada. Saya kira itu sebagai pengantar sekaligus laporan, dan mungkin kepada Kepala Badan kami laporkan bahwa peserta secara keseluruhan acara ini baik luring maupun daring sekitar 90 orang Pak, dihadirin oleh internal kita, dan juga teman-teman dari daerah juga hadir secara luring dan daring. Dan kami lihat juga beberapa kepala BP3 daerah hadir secara luring di ruangan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon perkenan Bapak Kepala Badan untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka acara FGD ini. Semoga acara FGD ini berlangsung dengan baik sampai nanti siang. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian laporan kegiatan Ketua Penyelenggara yang disampaikan oleh Bapak Subhan. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita simak bersama arahan sekaligus pembukaan yang disampaikan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Beni Ramdhani. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, secara daring hadir bersama kita Bapak Yudha Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia yang luar negeri dan di Indonesia.
Indonesia. Yang saya hormati Bapak Fajar Dwi Wisnuwardana, tenaga ahli utama bidang ekonomi Kementerian 3 Kantor Staf Presiden, hadir secara daring. Yang terhormat hadir bersama kita Bapak Muhammad Ridho Amrullah, Koordinator Bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kerjaan, baru saja bergabung bersama kita. Yang terhormat Bapak Abdul Rahim Sitorus, Ketua DPP Bidang Advokasi Sumindu Sabunusi dan tim yang hadir. Yang terhormat Pak Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 BP2MI dan para kepala BP3MI di Indonesia, baik yang hadir secara luring maupun daring. Eselon 1-nya di satu, dan 2 pada kemana nih? Tanda-tanda Pak Gatot pindah ke Eropa Timur Tengah dalam waktu dekat. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan FGD. FGD ini tentu kita akan membahas isu yang sangat penting strategis, yaitu upaya optimalisasi penempatan dan perlindungan TNI seasonal worker ke Eropa, khususnya Inggris. Ini sangat penting dan strategis karena kita ingin menyamakan persepsi dan pemahaman dalam rangka menentukan kebijakan penempatan dan perlindungan yang tepat, serta tentu memperbaiki layanan penempatan yang sudah ada atau existing yang kita ingin perkuat. Kita terus melakukan penguatan, perbaikan, pembenahan, ini semangat kita. Belajar dari pengalaman penempatan untuk seasonal worker sebagai pemetik buah pada musim panen ke Inggris tahun 2022, ini harus dicatat oleh kita semua. Kita punya pengalaman yang tidak mengenakan saat ini, ya. Dan karena itulah kemudian saya memindahkan salah satu direktur yang saya anggap bertanggung jawab. Kita harus fair dan buka nih Pak Edo, ya, dan teman-teman. Bagaimana bisa penempatan berproses dan mereka terbang, sementara BP2 ini belum mengeluarkan dan menerbitkan kontraktor. Jadi saat itu belum, kontraktor untuk Inggris itu belum dibuat. Tiba-tiba pekerja udah terbang ke sana. Dalam konteks saat teman-teman nakal melepas, itu nggak ada masalah. Kalau melepas itu kan seremonial, bisa dilakukan kapan saja. Tapi terkait tanggung jawab undang-undang, perintah pasal 30 ayat 2 jelas, kontraktor atau struktur pembiayaan itu menjadi tugas dan tanggung jawab BP2M. Itu belum dibuat, tapi proses OPK dilaksanakan, ya. Kemudian penerbitan EPMI, EKKKLN dilakukan oleh BP2M. Menurut saya itu fatal. Dan karena itulah kemudian saya memindahkan direktur yang bertanggung jawab atas posisi. Sama halnya ketika saya memindahkan salah satu direktur sebagai hukuman, di mana pernah ada peristiwa kontraktor dengan memasukkan BNI. Itu nggak ada hasil rapi memasukkan BNI dalam kontraktor. Ya. Kalau saya sebut namanya nggak apa-apa. Ya, saat itu yang kasus BNI, kontraktor sudah detail. Ya, kemudian dalam kasus bertanggung jawab terbitnya kontraktor untuk Inggris, yaitu saudara Mugabe. Jadi kita tegas dan kita nggak main-main dalam memberikan saksi kepada siapapun yang bertanggung jawab atas tugas yang kita anggap lalai. Dan itu fatal ya. Dan kasus Inggris ini jelas hasilnya teman-teman Kemlu yang cuci piring. Ya. Dari statistik yang kita dapat misalnya, ya, data rekapitulasi penempatan seasonal worker ke Inggris tahun 2022, ini terdapat 8 SIP 2MI yang diterbitkan untuk P3MI PT Al-Zubairi dengan kuota 1.450 pekerja agriculture worker dengan jumlah total penempatan PMI sebanyak 1.422 orang. Yang pulang normal sesuai schedule sebanyak 936 orang. Kemudian yang level meninggalkan tempat kerja sebanyak 156 orang. Kemudian yang pulang reschedule sebanyak 330 orang. Dan ini menjadi pemberitaan yang ramai di surat kabar kita, ya. Kemudian juga televisi dan bahkan ramai di media sosial. Dan BP2MI kena getahnya pasti, ya, karena ada kelalaian yang juga dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Saya mendapatkan laporan untuk perbaikan ke depan, memperkuat tata kelola,
dan juga bagaimana berbagai regulasi yang dibutuhkan oleh para pekerja kita dalam posisi sebagai pekerja yang nanti akan berangkat ya, di tahun berikutnya ke Inggris. Sudah beberapa kali dilakukan lintas kementerian dan lembaga. Saya menyampaikan terima kasih atas kerja-kerja ini. Kemudian berdasarkan hasil telahan dari berbagai rapat dan pertemuan tersebut, dapat disampaikan beberapa permasalahan. Ini yang menjadi catatan kita bersama. Satu, pencabutan izin kepada ya, agen rekrutmen yang sebelumnya menjadi operator di Inggris karena ada ketentuan bahwa semua operator visa pekerja musiman itu diharuskan memegang lisensi yang diawasi oleh Game Master and Labor Abuse Authority atau GLA. GLA ini bisa mencabut atau menolak ya, memberikan izin jika tidak dapat memenuhi standar-standar. Kemudian masa musim panen hanya sekitar 6 bulan, Mei sampai dengan Oktober, sehingga proses penempatan dan izin rekrutmen SIP 2MI harus mendahului pada bulan Januari sampai dengan April. Kemudian ketiga, adanya potensi PMI menjadi labor ya, setelah sampai di negara penempatan atau Inggris. 4, P3MI juga harus memiliki izin perekrutan dan MOU dengan operator di Inggris yang memiliki lisensi dari GLA. Nah, dalam peristiwa kemarin seperti apa? Apakah dia punya izin atau lisensi atau tidak? Kalau tidak salah, saya sudah perintahkan Deputi Asia Afrika ya, untuk melakukan proses hukum. Tadi saya tanya, udah di mana proses hukum? Ya, karena ada pembebanan biaya yang sangat besar, ya 90 juta sampai 120 juta. Jadi kita ini kadang-kadang lembek kita ini. Kalau bahasa konspirasinya kompromistis dengan P3MI, maaf ya. Saya nggak tahu lah kalau seseorang atau ada pihak yang kompromistis dengan P3MI itu ada apa, itu ada keasikan apa, ada hal yang membuat dia happy apa, saya nggak ngerti lah. Ya, ya kalau nggak mau dituduh begitu kan harusnya berani, nggak lembek gitu. Ada pelanggaran laporin, ada pelanggaran proses hukum. Itu akan memposisikan kita bersih dan kita tidak akan dituduh bahwa kita memiliki sesuatu. Ya. Jadi sampai sekarang proses hukumnya nggak jalan. Jangan-jangan dilaporin aja enggak ya, ke kepolisian. Padahal perintah saya laporin proses hukum. Kemudian ke-6, proses pengurusan visa pekerja musiman di Inggris relatif lebih rumit daripada visa kerja biasa. Kemudian 7, adanya kontrak kerja tambahan antara PMI dengan farm end user yang agak berbeda dengan kontrak kerja dengan agen rekrutmen sebagai operator. Nah, ini menjadi catatan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ya, di satu sisi tentu tanggung jawab kita untuk memperkuat tata kelola, melahirkan berbagai regulasi yang menjadi daya dukung, tapi sikap tegas dan tidak kompromi kita itu juga harus kita tunjukkan kepada siapapun. Ya. Contoh ya, waktu itu kalau seandainya saya tahu kontrak itu belum keluar, pasti saya katakan belum bisa terbang. Belum bisa terbang, karena itu perintah undang-undang. Mohon maaf dengan segala hormat. Sama halnya peristiwa di Lombok dulu, Mataram 249 PMI. Saya buka sekarang nih. Seorang orang penting di Republik ini telepon saya. Mas, itu ada apa ya dengan terkait di Lombok 249? Digagalkan, kan berarti digagalkan oleh BP2MI sehingga tidak bisa terbang. Saya jawab sederhana, bukan digagalkan. Apa kewenangan saya untuk menggagalkan? Kalau saya menggagalkan, saya membunuh nasib orang yang ingin bekerja di luar negeri. Itu dolim. Proses tahapan OPP belum dilaksanakan kepada 249 di NTB. Bagaimana bisa ya pesawat sudah parkir di sana? Dan saya banyak komunikasi dengan para asosiasi juga yang lain. Saya katakan kepada Pak Saiful misalnya, pernah nggak Anda mau memberangkatkan PMI belum FPP tapi pesawat sudah Anda tongkrongin misalnya di Indonesia, pesawat belum pernah. Jadi ada apa sebetulnya memaksakan pesawat lebih dulu, di booking lebih dulu, padahal tahapan yang menjadi tanggung jawab negara OPP itu masih berproses. Senin harus dipaksakan berangkat, Jumat belum ada P3MI yang datang ke Mataram ke BP3MI untuk mengajukan nama-nama dalam hal pengajuan pelaksanaan OPP. Hari Jumat saya ingat persis.
Sabtu itu pun baru datang satu P3MI. Saya kontrol terus. Ya banyak korban lah ya. Karena itu juga kemudian saya menarik kepala BP3MI dari Mataram. Sederhana sebetulnya. Di satu sisi tindakannya sudah benar, tapi kurang berani menyampaikan apa adanya ke media. Dan cenderung melempar masalah itu ke pusat. Itu juga yang lain. Padahal kalau dia yakin, confident bahwa yang dilakukan benar, sampaikan ke publik bahwa belum bisa diberangkatkan karena proses OPP belum dilaksanakan. Kenapa belum dilaksanakan? Karena P3MI belum mengajukan nama-nama calon PMI untuk mengikuti kegiatan OPP. Sederhana semua. Bayangkan ya, orang penting di Republik ini menelepon dan saya katakan tidak bisa diberangkatkan. Karena OPP harus tetap dilaksanakan sebagai tahapan penempatan pekerja migran Indonesia. Dan itu adalah perintah undang-undang. Untung petinggi di negara ini ya tahu, pertama tahu sikap saya, kedua tahu tentang bahwa yang saya lakukan adalah berdasarkan undang-undang. Jadi kita udah melewati lah ya tekanan-tekanan politik, kekuasaan, ya, godaan setan yang terkutuk, ya, udah banyak lah. Dan kita sudah mampu melewati itu sehingga saya ingin BP2 ini tetap tegak lurus pada undang-undang, pada peraturan, dan itu cara hidup yang sederhana sebetulnya. Jadi on the track saja pada aturan, ya, pada undang-undang, maka tidak selamat. Kuncinya itu. Ya. Terima kasih kepada kementerian lembaga, baik Kementerian Luar Negeri, Kementerian Naker, dan juga tentu spesially untuk teman-teman dari Satu Musik yang memberikan ide untuk terlaksananya FGD pada hari ini. Mudah-mudahan pikiran-pikiran yang nanti disumbangkan dalam FGD akan memperkuat berbagai kebijakan yang kita akan tetapkan secara bersama demi memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Senin 26 Juni 2023 di Aula Kiai Haji Abdul Rahman Wahid BP2MI, saya sebagai kepala BP2MI menyatakan FGD optimalisasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia Seasonal Worker English dinyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ya langsung pamit sama dengan Ibu Menteri juga, pimpinan KL hari ini di istana ya untuk mendengarkan langsung penyampaian LHK dari BPK. Saya langsung pamit, mohon izin. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Benny Renggani atas arahan sekaligus pembukaannya dalam forum berdiskusi pendapatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia seasonal worker di negara Inggris. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami persilahkan untuk cafe break selama 10 menit.